Halo semuanya. Oke, sebelum saya mulai untuk pembahasan kedua soal struktur atom, seperti biasa saya mengharapkan adik-adik sekalian jangan lupa untuk di follow TikToknya dan subscribe YouTube channel saya. Semoga channel ini dan TikTok ini semakin berkembang dan saya bisa semakin bersemangat untuk menyediakan ataupun memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Konfigurasi elektron dari unsur yang memiliki nomor atom 24. Nah, kita sudah belajar ya konfigurasi elektron. Maka kalau ditanya unsurnya punya nomor atom 24, berarti kita misalkan dia ini adalah X24. Dengan demikian kita buat dulu ya, ikutin aturan Aufbaunya. Maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s1, ya, kemudian 3d5. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok 4s1 ya? Saya akan buat dulu ya di awal bahwa S itu harus terdiri atas 2 elektron. Nah ini 4s2, kemudian 3d4. Kita hitung ya. Ini 2, 8, 8, dan kemudian 6. Kalau kita jumlahkan harus 24. Nah ternyata 24. Tapi seperti yang disebutkan kemarin aturan daripada pengisian elektron, orbital D itu harus terisi dulu ya. Jadi di sini ada, kita lihat bahwa D ini memiliki 5 orbital. Nah, ternyata hanya terisi 4. Sedangkan si S dia ada 1 orbital. Jadi ini 4s2, kemudian 3d4. Nah, ini ada 2. Jadi, kita akan pindahkan dia ke sini. Ya. Sehingga nanti berubah menjadi semuanya terisi penuh. Ya, terisi walaupun tidak berpasangan. Maka ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka berubah menjadi 4s1, 3d5. Maka konfigurasinya berubah menjadi diminta bentuk singkat. Argon itu kan kita tahu bahwa kalau kita kurangkan, argon itu kan sama dengan 18. Maka argon sama dengan, hitung sampai 18 ya. Berarti sampai di sini dia 18. Maka sisanya adalah 4s2, 3d4. Nah, ini berubah menjadi argon 4s1, 3d5. Maka jawabannya yang 4s1, 3d5 yang C. Ya. Paham ya? Untuk yang ini, selanjutnya adalah soal UM-UGM atau ujian saringan masuk ke Universitas Gadjah Mada. Nomor 2, yaitu jika atom X yang nomor atomnya 19, berarti X punya nomor atom 19, dituliskan konfigurasi elektronnya, maka atom itu memiliki ciri-ciri bagaimana katanya. Ya. Oke, pertama kita buat dulu konfigurasinya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. Nah, ini sudah 10, 19. 3p6 maka 4s1. Nah, kita bisa persingkat ya. Sampai ke sini ini 18. Maka kita bisa ubah ke bentuk singkatnya argon 4s1. Nah, kita perhatikan di sini bahwa dia punya
elektron valensi 1. Nah, ini elektron valensinya atau kita sebut dengan elektron terluarnya 1 dan berada pada bilangan kuantum n sama dengan 4. Ya. N sama dengan 4. Nah, mana yang sesuai dengan pilihan tersebut? Nah, karena yang sesuai adalah berhubungan dengan valensi, maka jawabannya yang B. Gampang kan? Jadi yang paling penting konsepnya adalah kamu harus kuasain dulu tuh bagaimana membuat aturan konfigurasi elektron sesuai dengan prinsip Ahbau tadi. Oke, masuk kita ke soal yang nomor 3 dan 4. Ini saya hapus dulu. Oke, nomor 3 dan 4. Ya, sepertinya ini soal nomor 3 dan 4. Ya, saya keluarkan dulu soalnya semua. Dan selanjutnya adalah soal nomor 4. Nah, ini soal yang keempat. Jadi kita akan bahas terus mengenai bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Soal yang ketiga, unsur yang mempunyai diagram elektron valensi pada keadaan dasar sebagai berikut adalah, kita lihat di situ bahwa itu pembahasannya yang harus kita kuasain, bahwa di sini ini ada satu orbital 1, 2, 3. Kita tahu kalau dia satu ruang orbital berarti ini mengarah ke orbital S dan ini mengarah ke orbital P. Ya. Dan terdapat dia sepasang elektron di sini dan ini sendiri-sendiri. Unsur yang memiliki diagram elektron valensi pada keadaan dasar seperti berikut ini. Kalau kita lihat di sini berarti elektron terluarnya itu adalah jumlahnya yang kita perhatikan. Nah, mana yang mendekati ke diagram elektron ini, S dan P ini? Kita bedah dulu ya satu-satu. Untuk yang A, 6 karbon, maka kita lihat bahwa ini 1s2, 2p2, 2s2, dan 2p2. Ya, 1s2, 2p2. Sedangkan di soal yang ini, P-nya 3. Yang pasti A itu tidak memenuhi. Yang selanjutnya, B. 8O. 1s2, 2s2, 2p4. Ya, kita kerjakan dulu ya. Sampai E. 15p. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ya, 3s2, 4, 10. Nah, 3p3. Dan yang D, 13 aluminium. 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2, 3p1. Dan yang terakhir E, 16 sulfur. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p4. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan saja yang elektron pada subkrit terluarnya. Nah, ini 2, 4, kemudian ya ini pasti S-nya ada ya, sudah ada. Nah, ini 1, 4. Sedangkan di sini kan jumlah elektronnya 2. Di sini
3. Maka yang mendekati yang mana? Yang C. Oke, gampang ya. Selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4, pembahasan yang berhubungan dengan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari 16S. Oke, saya sudah tuliskan untuk 16S. Maka kita tulis dulu, ulang lagi konfigurasi elektronnya. Maka konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah elektron terakhir katanya. Kuantum elektron terakhir. Berarti yang kita perhatikan adalah yang 3P4. Nah, cukup kamu gambarkan 3P4 berarti dia ada 3 ruang orbital. Ya, 3 ruang orbital. Yaitu 3P4. Maka terisi 1, 2, 3. Dan nah itu berpasangan. Karena kita mau menentukan magnetiknya, ingat kalau dia P, ya orbital P atau subkulit P, maka nilai L sama dengan 1. Berarti kamu mulai dari negatif 1, 0, positif 1. Ya, negatif 1, 0, positif 1. Nah, ini jatuh di negatif 1. Jadi kita bisa tentukan nih, nilai magnetiknya berarti negatif 1. Nah, kita mulai dulu dari bilangan kuantum utamanya. Untuk 3P4 maka N-nya 3, ya. 3 pada kulit M, kemudian L-nya ini juga 1 pada subkulit P, dan M-nya negatif 1 sesuai yang saya kerjakan itu. Kemudian nah spin-nya itu ke bawah berarti bernilai setengah. Maka pilihannya yang mana? Kita cek ya. N-nya 3 berarti A tidak ya. Berarti antara B, C, D, dan E. Maka yang nilainya setengah antara B dan C. Nah, berarti yang mendekati dan sesuai dengan penjelasannya adalah yang B, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa itu dulu untuk struktur atom pembahasan yang kedua ya. Semoga bermanfaat dan ingat jangan lupa belajar, tetap semangat dan bermimpi yang setinggi-tingginya.